Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sumiarti dengan NIM 11920600079. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi praktikum mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan judul Osmosis pada Kentang. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Nah, adapun tujuan dari praktikum osmosis kentang ini, yang pertama, merancang percobaan atas penelitian osmosis pada kentang. Yang kedua, mengobservasi rata-rata mean atau kuantitatif perubahan ukuran kentang yang mentah dan matang setelah diukur dalam berbagai variabel perlakuan konsentrasi larutan sukrosa. Yang ketiga, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan pada konsentrasi larutan sukrosa. Yang keempat, menganalisis perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang kelima, menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang keenam, mengevaluasi hasil penelitian. Dan yang terakhir, membuat laporan dalam bentuk template artikel jurnal BioEduUIN. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui juga teman-teman, apa itu osmosis? Osmosis merupakan bagian dari transport pasif, yaitu peristiwa perpindahan dari zat pelarut yang berkonsentrasi rendah ke zat pelarut yang berkonsentrasi tinggi melalui selaput semi-permeable atau membran semi-permeable. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui variabel percobaan praktikum osmosis pada kentang ini. Variabel kontrolnya adalah kentang, variabel bebasnya adalah perbedaan konsentrasi larutan sukrosa, dan variabel terikat yakni adalah perubahan volume pada kentang. Nah, selanjutnya pada kegiatan praktikum osmosis kentang ini kita memerlukan alat dan bahan, diantaranya 8 gelas plastik, kemudian gelas ukur, penggaris, sendok, talenan, pengukus, dan piring. Dan yang selanjutnya ada bahan juga yang kita perlukan. Pertama ada gula putih, selanjutnya ada kentang, kemudian air dan tisu.
teman-teman, selanjutnya kita akan membahas hasil praktikum tadi. Nah, di sini sudah ada tabel hasil pengamatan osmosis pada kentang mentah dan kentang kukus. Pertama, kita akan membahas tabel mengenai osmosis pada kentang mentah. Untuk yang nomor pertama, ada kentang dengan air biasa. Mengalami perubahan yakni penambahan volume sebesar 0,4. Sedangkan kentang dengan larutan sukrosa 10% mengalami pengurangan volume yakni minus 0,6. Sedangkan kentang dengan larutan sukrosa 20% juga mengalami penurunan volume yakni sebesar 0,82. Sedangkan kentang dengan larutan sukrosa 30% mengalami penurunan volume yakni minus 1,17. Selanjutnya kita akan membahas tabel hasil pengamatan osmosis pada kentang kukus. Nah, untuk yang pertama ini, kentang dengan air biasa mengalami perubahan volume yakni naik sebesar 0,7. Sedangkan kentang dengan larutan sukrosa 10% mengalami penurunan yakni minus 0,1. Sedangkan kentang dengan 20% sukrosa juga mengalami penurunan volume sebesar 0,32. Dan yang terakhir, kentang dengan 30% sukrosa mengalami penurunan sebesar 0,17. Nah, teman-teman, coba kita sebelumnya perhatikan berat kentang semula sebelum direndam. Nah, setelah perendaman, pada larutan gula, tekstur kentang itu menjadi agak lembek. Sedangkan perendaman pada air biasa, kondisinya kurang lembek. Larutan gula menunjukkan pengurangan berat dan air biasanya menunjukkan penambahan berat. Kentang menjadi lembek setelah direndam pada larutan gula. Kentang mengeras setelah direndam di dalam air biasa. Nah, hal ini terjadi karena terjadinya osmosis, teman-teman. Osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semipermeabel. Saat kentang direndam dalam larutan gula, maka akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Untuk kentang yang direndam dalam air biasa, peristiwa yang berkebalikan terjadi. Air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibat masuknya air ini menyebabkan isi sel bertambah dan sel dalam keadaan turgid dalam kurung tekanan turgor tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan bertambah beratnya.